Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dengan NIM 19.600.001, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang taksonomi variabel pembelajaran. Nah, pada taksonomi variabel pembelajaran ini memiliki 3 variabel, yaitu yang pertama kondisi pembelajaran, kedua metode pembelajaran, dan yang ketiga hasil pembelajaran. Baik, sebelum membahas lebih rinci tentang kondisi pembelajaran, metode, dan hasil pembelajaran, terlebih dahulu saya mengambil contoh materi limit fungsi yang biasa didapatkan pada Matematika SMA kelas 2. Nah, selanjutnya kita masuk pada variabel yang pertama, yaitu kondisi pembelajaran. Adapun yang termasuk dalam variabel kondisi pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan dan karakteristik bidang studi. Adapun tujuan pembelajaran limit fungsi, yaitu yang pertama, siswa dapat menetapkan kebenaran suatu pernyataan tentang limit fungsi. Yang kedua, siswa dapat menerapkan sifat-sifat limit dalam menyelesaikan persoalan. Dan yang ketiga, siswa dapat menghitung nilai limit suatu fungsi trigonometri. Kemudian selanjutnya, karakteristik bidang studi. Karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek suatu studi yang dapat memberikan landasan yang berguna dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Adapun bagian kedua dari variabel kondisi pembelajaran, yaitu kendala dan karakteristik bidang studi. Kendala adalah keterbatasan sumber-sumber seperti media, waktu, personalia, dan uang. Kendala seringkali ditemukan seorang tenaga pendidik dalam menjalani proses belajar dan mengajar. Adapun bagian ketiga dari variabel kondisi pembelajaran, yaitu karakteristik siswa. Karakteristik siswa-siswi belajar adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, motivasi belajar, dan kemampuan awal yang dimilikinya. Nah, tentunya dalam proses pembelajaran karakteristik siswa berbeda-beda. Dan karena perbedaan inilah menuntut seorang guru atau seorang tenaga pendidik untuk memilih strategi dalam pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran itu sendiri. Kemudian kita masuk pada variabel kedua, yaitu metode pembelajaran. Adapun dalam metode pembelajaran ini memiliki 3 bagian, yaitu strategi pengorganisasian, yang kedua strategi penyampaian, dan yang ketiga strategi pengelolaan. Yang pertama, strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Mengorganisasi mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi format, dan lainnya yang setingkat dengan itu. Yang kedua adalah strategi penyampaian. Strategi penyampaian adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa. Nah, untuk strategi penyampaian, baiknya dalam pembelajaran limit fungsi dilakukan dengan cara diskusi antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan memperbanyak latihan. Kemudian yang ketiga, strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara si belajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Kemudian kita masuk pada variabel pembelajaran yang terakhir, yaitu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi yang berbeda. Adapun variabel hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, keefektifan. Keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian isi belajar.
Yang kedua, efisiensi. Efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si belajar atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga yaitu daya tarik. Daya tarik pembelajaran erat sekali kaitannya dengan daya tarik bidang studi, di mana kualitas pembelajaran biasanya akan mempengaruhi keduanya. Itulah sebabnya pengukuran kecenderungan siswa untuk terus atau tidak terus belajar dapat dikaitkan dengan proses pembelajaran itu sendiri atau dengan bidang studi itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.